Shalom, selamat pagi kembali dari Situa Nurhaida Sitorus ya. Santapan rohani pagi. Ya, saya akan bawakan judul firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Keserakahan membawa kehancuran, tetapi ketaatan menjaga berkat Tuhan. Ya, semoga kita sehat semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, betapa dahsyat dan luar biasa Engkau memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh menghirup udara yang segar, merasakan detak jantung kami. Sepanjang malam Engkau menyertai kami, melindungi kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami boleh merasakan kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan santapan rohani pagi ini. Setiap orang yang menonton video ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati. Semakin banyak dijangkau jiwa-jiwa lewat firman Tuhan ini. Bahkan hamba membawakan firman ini yang tidak ada apa-apanya, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Mulut, bibir, lidah hamba menyampaikan isi hatimu bagi setiap pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang ketika keserakahan menghancurkan warisan. Ya, keserakahan membawa kehancuran tetapi ketaatan menjaga berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Raja Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ia pahlawan iman, penyembah sejati dan pemimpin besar Israel. Namun Alkitab dengan jujur mencatat bahwa anak-anak Daud tidak semuanya hidup benar. Mereka terlalu dimanja, ya bapaknya sibuk, anak-anaknya seturut dengan kemauan mereka sendiri. Mereka mempunyai segala sesuatunya, ya. Beberapa dari mereka dikuasai oleh keserakahan, ambisi, iri hati dan keinginan merebut kekuasaan, sehingga membawa kehancuran bagi diri sendiri dan keluarga, ya. Hari ini kita belajar iman orang tua tidak otomatis menjadi iman anak-anak, dan keserakahan selalu berakhir dengan air mata. Ya, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu selalu bertanya, kenapa sih bawa firman mulai dari Kejadian? Ya, saya akan bawakan firman dari Kejadian, ya. Bagaimana silsilah keturunan Tuhan Yesus itu, ya. Silsilah mulai dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita sampai raja-raja, bagaimana mereka dipakai Tuhan dan bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saya membawakan firman ini dari hal terlebih dahulu, ya, dari Adam dan Hawa. Jadi perlahan-lahan nanti baru masuk firman yang lain, ya. Saya mau kita mengetahui semua silsilah dan mengapa bisa terjadi seperti ini. Karena apa? Satu hal, karena meninggalkan Tuhan, ya. Kekuasaan, keserakahan. Nah, saudara-saudara yang kasih, ya, Absalom serakah akan kuasa. Absalom adalah anak Daud yang tampan, cerdas dan populer, namun hatinya dipenuhi ambisi dan keserakahan. Ya, akan tahta itu tidak sabar menunggu kehendak Tuhan, lalu mencuri hati rakyat dan memberontak terhadap ayahnya sendiri. Ia ingin jabatan bukan panggilan. Ia mengejar kekuasaan bukan ketaatan, Bapak Ibu. 2 Samuel 15 ayat 6 boleh dibaca di rumah. Demikian Absalom mencuri hati orang Israel. Keserakahan membuat Absalom, satu, tidak menghormati ayahnya. Yang kedua, tidak menghormati Tuhan. Yang ketiga, tidak takut akan akibat dosa. Akhir hidupnya tragis, mati tergantung di pohon, simbol hidup yang tersangkut oleh dosanya sendiri. 2 Samuel 18 ayat 9, Bapak Ibu. Rambut kepalanya yang lebat itu tersangkut pada dahan pohon yang besar. Pelajaran keserakahan selalu menjanjikan kemuliaan tetapi berakhir dalam kehinaan. Ya, Adonia adalah anak Daud. Serakah akan posisi juga. Adonia anak Daud yang lain juga ingin menjadi raja. Ia mengangkat dirinya sendiri tanpa menunggu pilihan Tuhan. Ia berkata dalam hatinya, aku akan menjadi raja. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Adonia meninggikan diri dengan berkata, aku ini hendak menjadi raja. Padahal Tuhan sudah memilih Salomo, Bapak Ibu. Keserakahan membuat Adonia tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia menghancurkan otoritas rohani. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pelajaran yang kita dapat adalah
apa yang direbut dengan ambisi tidak akan bertahan oleh Tuhan. Akar masalah hati yang tidak dijaga. Masalah utama anak-anak Daud bukan kurang berkat, tapi hati yang tidak dijaga. Keserakahan selalu berlahir dari hati yang kosong akan Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keserakahan bisa muncul dalam ingin lebih dari yang Tuhan beri. Tidak puas dengan panggilan Tuhan, membandingkan diri dengan orang lain, ya. 1 Timotius 6 ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan dan jerat. Ya, peringatan untuk keluarga dan anak-anak. Khotbah ini bukan untuk menghakimi, tetapi peringatan kasih Tuhan untuk orang tua. Iman harus diwariskan dengan teladan untuk anak-anak. Jangan iri pada berkat orang lain. Untuk kita semua, jangan biarkan keserakahan mencuri masa depan mereka. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Keserakahan menabur pertengkaran, kehilangan damai sejahtera, kehancuran relasi. Tapi ketaatan menabur damai sejahtera, berkat turun-temurun, hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya. Mari hari ini kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan, bertobat dari keserakahan tersembunyi, belajar puas dengan apa yang Tuhan percayakan, mendidik anak-anak dengan teladan, bukan hanya dengan kata-kata Bapak Ibu. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, ya, harus kita didik benar. Kita ajarin dia dari kecil, jangan setelah besar kita setengah mati mengajari mereka. Dari hari yang kecil, menyapu rumah, ya, itu suatu kehormatan. Mencuci piring, ya, belajar pelan-pelan kita ajari mereka, ya, mencuci baju, ya, membersihkan rumah, melipati baju, kita ajarin mereka. Walaupun tidak sebersih seperti apa yang kita kerjakan, walaupun kita kadang mengulangi pekerjaan itu, tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan dari hal kecil dulu di rumah Bapak Ibu. Jangan nanti setelah besar, setelah mereka menikah, berumah tangga, mereka gagal Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak juga. Mereka tidak bisa memberikan teladan. Ya. Jangan kita mengharapkan pembantu yang mengerjakannya semua. Mari kita, gak usah kita punya pembantu, kita ajari anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi anak-anak itu tidak serakah akan segala sesuatu. Kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita, ya. Terlebih zaman sekarang yang sudah kecanduan gadget. Kita boleh mengalihkan perhatian mereka sedikit demi sedikit dari gadget, ya. Kita biarkan mereka main. Kita biarkan mereka main di luar sana. Ya, ada batas-batas waktunya. Kita ajarin mereka mencuci baju, kita ajarin mereka menggosok baju, mencuci piring, mengepel. Ya, itu hal kecil, itu memang hal kecil. Tapi itu pekerjaan yang luar biasa di rumah Bapak Ibu yang dikerjakan oleh orang tua atau ibu rumah tangga. Setiap hari, kalau anak-anak kita tidak ajari, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan di luar sana. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, mari kita mendidik anak-anak kita, ya. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan iri kepada orang lain. Ya, kalau orang lain mendapatkan berkat, jangan kita mau seperti itu padahal kita tidak mengerjakannya dengan baik, ya. Mereka mendapat berkat juga, mereka bangun pagi, berdoa, berusaha. Seperti itulah yang kita lakukan. Mari kita berikan teladan bagi anak-anak kita, supaya kita jangan seperti Daud, anak-anaknya semua tidak kekurangan berkat, tetapi kurang didikan daripada orang tua. Padahal orang tuanya bukan orang kurang pendidikan, tetapi mereka tidak bisa meneladani karena tidak diajari oleh orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk berperang, sibuk menjaga kerajaan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi mari hari ini memeriksa hati kita di hadapan Tuhan, bertobat, jangan serakah, belajar puas apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya Bapak Ibu, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar, jangan serakah, ya. Apa yang ada padamu. Terkadang banyak ibu-ibu ini serakah. Orang lain punya kulkas, kita ingin punya kulkas, ya. Orang lain punya mobil, kita pengen punya mobil. Padahal ada berkata harus sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jangan sampai kita menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. Bapak Ibu, kita mari belajar pada hari ini, ya. Kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan kita.
ya. Jangan serakah itu muncul dalam ingin lebih dari yang Tuhan beri, itu adalah ketidakpuasan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang merendahkan diri hadapan-Mu. Ampuni kami jika hati kami sering dikuasai keserakahan, iri hati, dan ambisi pribadi. Ampuni kami jika hati kami Ampuni kami Tuhan, jika hati kami sering dikuasai keserakahan, iri hati, dan ambisi pribadi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga agar hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak agar memiliki hati yang rendah dan taat, orang tua agar menjadi teladan iman yang hidup, gereja Tuhan agar bebas dari roh keserakahan. Pulihkan hati kami ya Tuhan, ajari kami hidup puas dan setia dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa, buat orang-orang yang menonton video ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, jika ada yang sakit itu kesembuhkan, jika ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan sudah syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Semangat tetap terus Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan ya. Jangan serakah ya. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kita belajar memberikan hal-hal yang teladan yang terbaik buat anak-anak kita. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati.